Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita saat hari yang selalu bahagia, senantiasa diiringi kebahagiaan, keceriaan. Cerialah, bahagia lahir dan batin, karena kebahagiaan itu milik setiap orang. Buat kalian dimanapun berada, tetap semangat jalani hari-harinya. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat tahun baru, dimana tahun baru ini kita bisa menjadi kehidupan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun berikutnya. Tahun kemarin dimana masalah percintaan dan jodoh kita tidak sesuai dengan keinginan atau pacar kita tidak biarkan mengkhianati diri kita, dia tidak sesuai dengan harapan. Tetaplah belajar dengan membenci keadaan. Jadi kalau kita membenci dengan keadaan kita, maka bukan kita membuka lembaran baru dalam kehidupan. Karena di tahun yang baru 2026 kita mencari suatu hal yang lebih baik lagi, baik dari hari berikutnya. Karena setiap kehidupan ada fenomenal dalam kisah percintaan, pekerjaan, pribadi. Terkadang kebanyakan dalam kehidupan ada perekonomian tentang pribadi yang hingga saat ini janda selalu di depan, karena kebanyakan janda yang akhirnya beda, jodohnya tidak seiring sejalan, tidak bisa menyatukan perasaan dan hatinya. Semoga di tahun 2026 mendapatkan jodoh-jodoh yang terbaik. Memang benar apa yang dikatakan dalam Alkitab, suatu kebenaran. Kalau misalkan kita memaksakan kehendak, kalau misalkan bukan jodohnya, tidak akan tercipta keseiringan. Dalam jodoh adalah penuh rasa bahagia, suka dan duka. Diingatkan begini, 2006 sekarang tahun yang baru, harusnya baju juga baru ya, hati dan perasaannya pun baru. Bila yang jomblo semoga mendapatkan kekasih yang baru. Bila yang janda semoga mendapatkan kasih sayang yang tulus. Baru gitu kan, serba baru. Baru membuka lembaran baru. Baru membuka kisah lembaran dalam hidup. Karena kehidupan seorang tidak bisa kita menghakimi, karena ada dalam hati kita. Kalau misalkan kita berpasangan, pasangan kita seiring dan sejalan, yang mana ibaratkan daun sama daun, ya kan. Kalau beda hari, berarti harinya itu kalau ibaratkan dalam kitab Jawa adalah wedal. Berarti wedal yang sama, wedalnya ibaratkan tahun muda dan pertengahan tahun yang bulan yang tua gitu kan. Bulan yang muda dan bulan yang tua. Dari situlah kita bisa menyamakan perasaan dengan satu halnya keilmuan. Jadi ilmu itu kan banyak ya. Ilmu kalamullah. Allah telah menciptakan kita ke dunia ini dengan berbagai banyak ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa membaca. Tanpa ilmu kita tidak bisa live. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengerti arti hidup. Dari situ kita dengan keilmuan barulah tercipta kedamaian dalam hidup. Mulai hingga kita dilahirkan ke dunia, hingga kita sekolah, dilahirkan atas nama cinta kedua orang tua dan bapak kita. Makanya buat kalian jangan pernah berkecil hati, suatu saat kebahagiaan akan tercipta pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah tercipta dalam diri kita sendiri, romantis diamond. Romantis adalah emas, keemasan masa saatnya kita berpacaran. Jadi kita itu saling melengkapi dan saling rasa kangen, rindu terhadap pasangan kita. Semoga di tahun baru ini penuh kedamaian dan keberkahan buat kalian dimanapun berada di seluruh dunia.
Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, itulah nusa dan bangsa. Bahasa persatuan tetap Indonesia, seperti di halnya di Timur Tengah. Di Arab bahasa persatuannya tetap Arab, bukan bahasa persatuannya yang lain-lain kan. Jadi kehidupan itu perlu kita cari. Hingga dunia ini memerlukan, hingga banyak orang-orang yang sudah terlahir tercipta di dunia mencari satu halnya kebenaran. Injil, Zabur, dan Taurat, dan penyempurna adalah Al-Quran. Jadi istilahnya dalam Al-Quran sekarang sudah tertera tentang masalahnya arti dari kehidupan. Dulu aku mempelajari tentang agama Islam, di mana agama Islam itu telah melahirkan dari keluargaku semuanya Islam. Keluargaku semuanya kiai. Cuma dari situ aku sering bertolak belakang karena aku tidak tahu yang namanya arti Al-Baqarah. Setelah aku mengetahui tentang Al-Baqarah, ternyata tentang kisah dalam kehidupan, kasih dan sayang dan wibawa, tentang alam dan sekitarnya yang telah Allah berikan dan kita diciptakan di dunia ini. Seperti ada kan pelajarannya IPA, ilmu pengetahuan tentang alam. Dalam Alkitabnya ada Al-Munawir. Di sana tentang tumbuhan, binatang, organ tubuh dan biologi. Jadi kalau perempuan kan pengennya itu disayang. Nafsu laki-laki ibaratkan wifi, menyambungkan perangkat tapi tidak peduli dengan rasa kasih sayangnya. Perempuan itu ibaratkan mutiara. Kalau begini ya, yang aku pelajari dalam hal ilmu biologi, martubasinya perempuan itu dua. Yang satu adalah pencairan, yang kedua adalah peredaran hormonnya. Dari mulai telinga, jidat, pundak, leher, hingga dan sebagainya, itulah perempuan. Kalau laki-laki nafsunya kan satu, cuman perasaan ambisi dan nafsunya, yang akhirnya tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, tidak sesuai dengan keinginannya. Yang akhirnya laki-laki tertidur, perempuannya diam, mencari lagi yang lain, gaslow. Dari situlah yang namanya jodoh, ibaratkan kita menemukan satu bayangan dalam hidup, mengejar dan terus mengejar bayangan itu, dimana satu kepastiannya, kita pasti apa tidak mengejar bayangan itu gitu. Kalau mungkin bukan jodohnya, buat apa kita paksakan? Lebih baik kita selesaikan dengan cara bijak dan baik, daripada saling mengkhianati adalah mendustakan dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah mendustai dalam diri kita, buat apa? Yang akhirnya ada timbullah kemunafikan. Bermunafik dalam berumah tangga hingga bermunafik dalam bernegara. Bernegara itu kita pasti munafik. Kita melakukan perbuatan salah dan membenarkan kesalahan itu. Itulah orang yang munafik. Kita menuduh orang lain, terus diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak bisa menjalankan amanahnya. Termasuk kita golongan yang munafik dan didustakannya. Dusta dalam percintaan, dusta dalam kenegaraan, dusta dalam hati. Ibarat hati kita ya nih, berpura-pura menyayangi seseorang, tapi cuma dalam hati, cuma dalam bibir. Hati kita tidak bisa menerimanya. Yang akhirnya kita mendustakan diri kita sendiri. Jadinya percuma yang kita jalani, tidak timbul keberkahan, tidak sampailah pada jalan yang diridhoi. Tidak sampai pada keinginan, tidak diridhoi. Jadi timbul jadi akan datangnya kemunafikan. Cinta tanpa materi tak akan membahagiakan. Materi tanpa cinta tak bisa mencapai satu tujuan. Ibaratnya gini,
Aku mengejar suatu bayangan. Cintaku ada di Inggris, atau cintaku ada di Arab Saudi, atau cintaku ada di berbagai negara. Tapi hati dan perasaan kita tidak seiring sejalan, tidak menyatukan perasaan, yang akhirnya kita merelakan dan mengorbankan perasaan. Jadi telah timbul korban perasaan. Akhirnya kita selalu dikhianati, dan dikhianati dalam dustanya. Makanya semoga tahun baru ini bahagia semua. Buat kalian jangan pernah galau atau gusar, suatu saat akan mendapatkan cinta dan kebahagiaannya. Karena cinta datangnya dari hati yang terdalam, hingga menyatukan dua insan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, hingga menyatukan perasaannya yang akan seiring sejalan, memapa dan mengiringinya. Saat kita terjatuh, kita selalu disupport, dikasih semangat, fighting spirit, semangat. Bukan spirit, kalau spirit diminum. Fighting spirit adalah kekuatan, the power. Power itu tenaga. Aku gini-gini juga orang, mungkin orang memandang hanya sebelah mata. Terkadang aku orangnya simple, tidak banyak bicara dengan siapapun. Cuman dari dulu tempat curhatnya para keluargaku. Mereka sering curhat dengan cara berbagai masalah. Jadi tempat pengaduan. Hingga saat ini bila suatu saat kalian punya masalah, merenung sejenak setiap kesalahan. Setiap kesalahan pasti ada kebenaran. Mungkin bukan jalanku berada di posisi itu. Makanya buat kalian jangan pernah patah hati atau membenci dengan keadaan. Terimalah saat ini keadaan kalian, oh begini adanya. Kalau misalkan kita udah tahu begini keadaan dalam hidup, yang namanya hidup kan harus penuh warna. Rasa asin, manis, rasa bahagia, rasa berbagai macam, rasa nano-nano, ibaratkan rasa permen. Manis, asam, asin, itulah bumbu dalam kehidupan. Bumbu dalam kehidupan. Karena dalam bumbu dalam kehidupan itu kan banyak. Mulai kita aja berangkat dari nol, hingga kita bisa melahirkan seorang anak. Terus kita bisa mencapai kebahagiaan dengan hartanya. Cinta tanpa harta tak akan bisa menunjang. Harta tanpa cinta membuat kita jadi sengsara. Terkadang Allah menurunkan keinginan setiap manusia di dunia ini. Berbagai macam cara yang kita berikan, yang kita terima di dunia ini. Sekarang, aku materi tidak punya, tapi perasaan dan kasih sayang aku seluas samudra. Ibaratkan banyak orang yang mencintai dan menyayangi aku. Mulai dari dulu, terkadang hati aku tidak menerima dengan keadaannya. Ibaratkan diberikan kekayaan, pasangan kita kaya, tapi harga diri merasa diinjak-injak. Oh, ini bukan tipe aku yang sebenarnya. Jadi yang namanya hidup cuman hanya pandangan. Orang memandang diri kita bahagia, tapi orang tidak tahu produksinya diri kita. Hati dan perasaan, hati dan rumahnya, atau yang lainnya. Hati kita padahal terlihat bahagia, senang hanya di mata orang lain, tapi kita yang menjalaninya, batin kita meronta dan tersiksa. Karena cinta itu punya kebenarannya. Cinta tanpa materi tidak akan sesuai dengan harapan dan keindahannya. Materi tanpa cinta yang membuat kita menjadi buta. Hanya selingkuh, perselingkuhan hingga janda mencapai 50%. Tapi janda sekarang kan banyak janda-janda seketa di pengadilan, di Defak, Departemen Agama yang belum terdaftar dengan sidangnya. Hingga duda pun banyak permasalahan dalam perekonomian.
Perceraian yang pertama adalah perekonomian. Tidak mungkin istri kita dikasih batu atau makan tanah, otomatis dikasih nasi. Sedangkan sekarang harga beras naik, susu tidak terbeli. Kalau misalkan anaknya pakai susu ya habis. Kalau jembatan gantung susu banyak gimana-mana. ASI, karena ASI adalah satu vitamin. ASI itu kan vitamin, sinergik buat anaknya. Tapi ntar anaknya disedot terus, ibunya disedot sama anak, belum sama bapaknya. Dari situlah kesinambungan dalam kehidupan berbeda-beda, keseiringan dan kesejalanan yang tidak sejalan. Kadang orang berpikir, bagi yang tidak punya uang lebih baik ASI katanya. ASI adalah vitamin dari ibu kita. Tapi bagi yang punya uang kan alibinya beda. Lebih baik susu ke sapi katanya. Karena dia tidak mau ribet dikasih susu sapi. Padahal manusia semuanya sama. Dilahirkan dari rahim. Mulai dari Adam adalah cahaya, Jibril adalah cahaya. Makanya dari situlah setan pun dari cahaya. Maka kalian yang bersikap tidak baik berarti itu ahli raja setan. Kalau bahasa Arabnya syaiton, kalau bahasa Indonesianya setan. Dari situ jangan kita bersikap seperti syaitan. Setan itu adalah darah kita, tergantung darah kita yang memerlukan, yang menjalaninya tindakan antara salah dan kebenaran. Banyakannya setan itu di jalan yang salah, karena jalan salah itu paling enak. Ibaratkan gini, aku suatu sekarang ini menjadi orang yang baik. Untuk menjalan kebenaran itu sangat susah prosesnya. Tapi jalan yang tidak baik, yang ada di jalannya syaitan, dipermudahkan, akan cepat dipertemukannya. Kebaikan itu perlu kesabaran. Tapi perjalanan yang instan menuju setan itu cepat, tapi bayar. Dan itulah kehidupan simpang siur antara kehidupan dan agama kita. Kalau kita kuat berpegang teguh pada tauhid, prinsip kita pastinya kuat. Karena Allah menurunkan semua permasalahan dalam di dunia ini, berbagai masalah. Kalau tanpa permasalahan mungkin dunia ini akan dari awal pun akan tiada. Karena keseimbangan surga dan neraka. Kalau misalkan semuanya lulus aja ke jalan yang diridhoi, menuju surga, berarti tidak ada penghuni neraka. Yang akhirnya di keseimbangan antara hablum minanas dan hablum minallahnya, salah dan benarnya. Setiap kesalahan manusia pasti ada kebenarannya. Ibaratkan, aku orang yang berada di golongan hitam, golongan yang tidak sesuai dengan keadaan dan tauhidnya. Setelah aku sadar, menangis dan ingin kembali ke pangkuannya, berarti kita ke jalan yang diridhoinya. Tapi jalan yang diridhoinya itu perlu kesabaran. Perlu keuletan, ketekunan. Kalau gitu misalkan kita mempelajari satu agama, ketekunan dan keuletan kita tetap. Aku hari ini pengen bertobat, tapi jangan tobat sambal, tobat cabe. Hari ini aku tobat, makan sambal. Ibaratkan sesudah tidak ada rasa ladanya, baru kita melakukan lagi kesalahan. Tobat itu harus bersungguh-sungguh. Ya Allah, hari ini aku bertobat, tidak akan melanggar dan melakukan titah yang tidak baik. Aku akan berjalan berada dalam ridhomu. Seperti aku sekarang. Aku sering berada di jalan yang tidak diridhoi, tapi aku tidak selalu mengingat sholat dalam dikir. Karena Alkitab semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Injil, Zabur, Taurat dan disempurnakan oleh Al-Quran. Disempurnakannya dengan artinya. Karya
arti al-fat, al-mul, terus waqiah dalam rizki dan ridhonya, al-mul tentang hati dan kebenarannya. Jadi di situ kita mengetahui tentang tauhid, ngaji rasa, ngaji diri, yaitu ngaca. Kalian bercermin seperti live sekarang, bercermin. Terus kalian banyak yang like atau banyak yang ngasih hadiah, itu adalah cerminan. Berarti banyak orang yang menyayangi kalian, orang yang sayang, yang memberikan hadiah. Ibaratkan aku sekarang tidak banyak yang melihat, is no problem, karena hadiahnya suatu saat akan aku dapatkan, yaitu hadiahnya menyampaikan suatu keilmuan pada kalian. Aku tidak perlu follower bisa dibeli, YouTuber bisa dibeli. Dari dulu aku sudah artis, cuman aku belajar dan terus belajar, menggali potensi, studi banding dan terus belajar. Jadi jangan sampai lagi ibaratkan begini, orang mencapai satu cita-cita dan tujuan yang hingga akhirnya dia cita-citanya tidak sampai karena persaingan ketat, yang akhirnya dia terbelakangkan oleh keadaan. Suatu saat keinginan dan cita-cita, harapan manusia, harapan di muka bumi ini akan tercapai ridhonya. Karena ridho itu perlu restu langit dan bumi. Langit ada dalam doa yang menjaga setiap hari kita hidup. Putih adalah saat siang, matahari adalah al-fatnya saat kita malam, dihiasi dengan zikirnya, dihiasi dengan renungan malamnya. Jadi kita menjadi manusia yang sempurna, diisi dengan kesempurnaannya. Tidak mungkin aku sekarang merokok sempurna akan menjadi hidup yang sempurna dan abadi. Tidak mungkin. Ibaratkan itu hanyalah kiasan. Jadi sempurnanya dengan akhlak, kebenaran diri kita. Kalau kita sudah benar, baru anak pun akan mendoakan kita, semoga anak menjadi anak yang bahagia, berbudi pekerti luhur, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau misalnya kita akhlaknya kurang baik, little to me, suaya, akhlak kita sekarang tidak baik, mungkin konstur kedepannya akan lebih baik. Kalau sudah kita baik akhlak kita, anak kita akan diangkatlah harkat derajat kita, cita-cita dan keinginan. Jadi kadang aku mulai dari SMA tidak percaya dengan pemerintah, karena pemerintahan itu memurah-balikan fakta yang tidak seiring dan sejalan dalam keadilan. Keadilan condongnya ke bawah. Bagi yang di atas, hukum itu bisa dibeli dengan uang, karena hukum agama, hukum negara dibikin oleh orang. Kalau misalkan hukum dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kenabian, itu hukumnya bukti nyata. Al-Quranul Hakim. Kalau misalkan dalam kita meninggal, saatnya salah, tapi hukum. Ibaratkan gini, dari dulu anak-anakku IQ Aywana. Aku dulu pecintanya Fang Rock, IQ Aywana, Wana Riot, pecinta Republik. Dari situ karena aku perserimambungan tidak percaya akan organisasi pemerintahan yang memutarbalikkan fakta. Aku ibaratkan keluarganya jenderal, keluarganya para leluhur, keluarganya raja. Tapi ya istilahnya tidak dihargai karena aku mengetahui koridor dan hukumnya. Yang akhirnya anak aku itu orang pintar, nilainya 99,5, pas datang rapot 8,5, 7,5. Yang akhirnya sebagai orang tua protes. Benar tidak? Karena ada bukti otentiknya.
Dari nilai dan paragrafnya dia itu 9,59 nilainya. Dia mencapai ranking ketiga. Aku tanyakan, mana buktinya? Bila nilai dia 10, akhirnya gurunya tidak memperlihatkan hasilnya. Kata aku, seperti ini propaganda pemerintahan yang hanya memutarbalikkan fakta keadaan. Sekarang kamu menjadi dokter, bukan hasil otakmu yang sejernihnya. Menjadi polisi dengan uang yang bisa menghalalkan segala cara. Terkadang kualitas dan posisinya tidak sesuai dengan harapan. Dari dulu aku anaknya punk rock, anaknya greencore. Karena aku udah mengetahui mulai dari kelas 6 dan SMP, pemerintahan itu hanyalah dengan uang. Tanpa uang, kamu itu bukan siapa-siapa di dunia. Ibaratkan aku, tira jabatannya dari Prabu Siliwangi yang paling kuat, keturunan 41. Tidak mungkin aku akan diangkat seperti apa. Tidak punya uang, hanya partainya 0,5 dari Krishna, ketua umumnya ibaratkan. Orang mana sudi, keturunan aku pun, saudara aku pun, walaupun keluarga kiai, tidak mungkin mendukung aku. Dari situlah kita belajar mengevaluasi tentang diri kehidupan, biar menjadi cambuk dalam diri. Jadi manusia itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Salah dan benar akan dipersatukan. Suatu saat kamu bisa menimbang tentang kehidupan. Suatu saat kamu meninggal, hartamu tidak akan dipertanyakan, uangmu tidak akan dipertanyakan oleh para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail tidak akan mempertanyakan uangmu, tapi akhlakmu, keimananmu, dan tauhidmu, keagamaanmu. Tauhid adalah keteguhan la ilaha illallah. Di situ tidak ada yang bisa mengelak tentang kebohongan. Makanya dari situ aku terus belajar dan belajar dalam bersosialisasi tentang lingkungan. Hingga anak aku SMA ya dibully. Anak aku itu 4 tahun 8 bulan masuk SD. Sering aku manjakan. Untuk pendidikannya aku serahkan sama ibunya. Kelas 2 mulai kelas 2 tahun dia udah pasti bahasa Inggris. Dia sampai suatu saat bilang, "Papa, kenapa hidupmu seperti ini terus? Kapan kamu kayanya? Kapan kamu bisa menjadi eksekutif? Kapan kamu bisa berdasi?" Kata. Aku kadang nangis tertegun melihat ucapan seorang anak. Ya, yang namanya juga setiap bapak akan mendoakan anaknya jangan sampai anaknya seperti apa yang kita harapkan. Dulu aku orangnya pintar. Aku juga mendapatkan menilai prestasinya ke satu mulai dari olahraga. Pengen jadi juara ke satu. Mulai dari kuarcap, pramuka, harus juara ke satu. Hingga upacara semuanya aku bisa. Dari situ aku belajar untuk apa dan menjadi apa. Cuman hanya bercita-cita dalam angan, suatu saat aku bisa membalikan keadaan. Keadaan menjadi nyata apa adanya. Hartaku banyak, kakekku banyak hartanya. Cuman aku dididik dan terlalu dididik untuk mandiri. Aku tidak pernah bangga dengan keadaan. Aku tidak pernah merasa benar dalam kehidupan. Walaupun aku SMA udah tahu tentang pasar. Orang banyak bicara tentang kehidupan aku, katanya kamu pengacara bukan. Pernah pengalaman. Orang berdebat tentang masalah hukum. Akhirnya dia tertegun. Setiap permasalahan itu harus ada bukti konkret yang jelas.
Jangan sampai menuduh halnya yang nantinya kasihan sama anakmu sendiri. Seperti sekarang, Raja knalpot, Raja apa, ntar anaknya suka knalpot racing, yang akhirnya anaknya, aku begini dari Kesatuan Bintang 4 keluarga Jenderal Ahmad Yani. Masih keturunannya Pak Harto. Pak Harto itu adiknya kakek aku juga. Tapi aku merasa bangga tidak. Aku pekerja keras mulai dari nol. Mulai dari jualan jambu, jualan es, ya kan, terus jualan singkong, jualan tempe, terus jualan make up, buku, power blue, apa aja, mulayan kartu. Karena aku senang hidup di lapang. Jadi segala sesuatu pun membentuk hukum itu yang sepadan, yang akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri, bapaknya yang malu. Hidup dalam kebisingan adalah seni, tradisi dan kehidupannya. Bila suatu saat anakmu seperti itu, pengen hidup nyaman di gunung, operasiannya. Jadi harus jelas dalam tatanan kehidupan, dalam hukum. Hukum tata negara. Orang mempunyai satu kesalahan. Apa kita pernah melakukan kesalahan apa tidak? Hukum walaupun bisa dibeli dengan uang, tapi kita harus bisa melihat suatu saat kita akan kembali kepada rakyat. Makanya aku studi banding. Kemarin kejadian di Jawa, terus kejadian di Sukabumi, Raja knalpot. Aku tidak setuju. Tanpanya seni, tanpa kehidupan, lebih baik kamu jadi polisinya di gunung. Jelas. Karena jalanan adalah debu kehidupan, variasinya warna dalam kehidupan. Tanpa warna, partai pun banyak, udah mencapai 40. Aku partai yang paling diasingkan, 0,2% suaranya. Terus kalian mau hidup seperti apa? Sedangkan kalian digaji oleh rakyat. Jadi jangan pernah menuduh orang lain sebelum menuduh diri kita sendiri. Kita akan terlahir dari rakyat. Suatu saat kalian dikutuk, suatu saat kalian akan dibenci seperti dulu. Aku anak jalanan yang sering jadi populer, trending di kampung-kampung orang karena virus. Sering mengajak orang begini, begitu. Untuk mengembalikan citra, nama itu sangat susah. Walaupun aku berkelana bertahun-tahun, menyipuh lagi perasaan agar kembali lagi kepada hakikatnya diri kita yang seutuhnya, itu sangat susah. Kalau misalkan citra kita, wibawa kita dijatuhkan dengan sendirinya tanpa ada ketegang rasaannya, dalam pasal dan hukum pun ada kebijakan dalam hidup. Yaitu kebijaksanaan. Hati manusia itu sama, punya rasa. Terus kita sudah menjadi orang, merasa keangkuhan, merasa ego. Aku aparat, aku yang pegang hukum. Tapi hukum tidak tahu, tidak dipelajari buat apa. Yang hanya memalukan diri kita sendiri. Lebih baik kita dari keluarga ke jalan. Aku dulu ngamen, gelandangan intelektual, punk rock, greencore, hardcore. Dulu aku menentang ketidakadilan. Teman aku ketangkap karena salah ribut. Aku di situ berontak. Tapi berontak dan frontalnya aku tidak menghakimi. Cuman aku mengambil teman aku. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau terjadi sama anakku mau seperti apa? Hukum bisa dibeli dengan uang, tapi hukum Allah tidak bisa akan dibeli dengan uang. Hukum Allah adalah nyata dalam Al-Qur'annya.
Makanya di tahun baru ini semoga kalian sehat serta bahagia, hingga aku tidak menjelekkan siapapun karena mereka punya alibi dan masing-masingnya yang namanya hidup harus punya ketegang rasaan. Sekarang ibaratkan aku bintang 4 atau bintang 5. Dari dulu aku tidak pernah aku ketangkap di sini, ketangkap di sini. Bandung itu keluarga aku juga. Pajajaran semua keluarga aku. Tapi aku tidak mengeluarkan identitas. Anaknya ketua Gibas, Gabungan Inisiatif Barisan Anak Sunda Siliwangi, ketuanya siapa? Dari situ sungguh bisa. Kalau misalnya kita mengeluarkan identitas kita, berarti kita sombong. Identitas kita itu ibaratkan hanya apa? Di mata hukum tidak berfungsi, tapi di matanya dia berfungsi. Di matanya dia, hukumnya dia buat keluarga dan anaknya. Dan situlah kita belajar dan evaluasi diri. Setiap kesalahan, setiap bentuk dalam diri kita, yang namanya juga tatanan hidup. Ibaratkan gini, kamu pergi ke Jakarta untuk bekerja, terus ketemu di jalan, langsung ditangkap, terus tidak punya uang, apa perasaannya? Yang akhirnya kita mendoakan di rumah. Apalagi kita banyak aji-aji. Wah, aku aji. Karena setiap keilmu itu ada keikhlasan dan keriduan. Ibaratkan kamu ngasih seorang pengemis. Pengemis itu tidak ada yang hina. Dia perlu uluran tangan kita, apalagi kita seorang pegawai negeri. Kan sayang itu. Sama mereka kasih rezekinya. Rezeki kita karena kita tidak pernah zakat per bulan, tidak pernah zakat per badan. Kasih zakatnya dengan ikhlas. Akan ada kebahagiaan dan ganjaran pada kita. Dari situ kita terus belajar dan belajar. Jadi kehidupan itu jangan saling menghakimi tentang diri kita, siapa sebenarnya, siapa diri kita, merasa keangkuhan, merasa egoisan diri kita. Kita semua sama keluarga pahlawan. Kakek, nenek, moyang, buyut yang telah memberikan kita kemerdekaan, yang telah dia mempertaruhkan nyawanya di medan perang, tumpah darahnya demi kemerdekaan. Para pahlawan-pahlawan, para jenderal-jenderal, para presiden-presiden yang telah memberikan kedamaian. Lantas kita mau angkuh seperti apa di dunia ini? Kita sudah mempertaruhkan apa? Hanya dengan uang, menghalalkan segala cara. Benar, tanpa uang tak akan bahagia. Tapi kan kalau misalkan udah dapat gaji mah ya, buat apa lagi? Ya ini jantan, uang dipertanyakan. Uang akan dikumpulkan karena auditing. Dalam kehidupan pasti ada auditing. Kamu juga jadi artis, jadi vokalis, di audisi, itu pun akan diaudit. Nah, namanya hidup pasti suatu saat ada hakim. Kalau dalam Sun Wukong itu hakim roda emas. Perjalanannya Sun Wukong menuju ke timur. Si Patkai, si Woching, si Gukong, si Gabiksu. 4 orang ya. Kalau gak salah ada film itu 4 orang, 5 orang, 4 orang ya. Berjalan mencari kitab suci. Yaitu kitab suci itu ya adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau dulu kan kita nggak tahu yang namanya artinya Bismillah. Kita semakin tahu dalam Alkitab dipersatukan dengan menyebut namamu ya Allah. Segala perintah, segala makan yang kita makan, yang kita misalkan melakukan satu pekerjaan adalah dengan basmalah. Kita jadinya tahu tentang Yasin, kebenarannya tentang ulu hati kita. Hati manusia yang suci akan kekal dalam kebersihannya, yaitu bersih darah kita.
Jadi kalau kita sudah mengetahui tentang keilmuan, niscaya kita akan selalu ada di jalannya. Tapi sekarang alhamdulillah Allah telah memberikan umurku panjang, anak yang pintar. Walaupun sekarang aku hidup sendiri, terpisah jarak dan waktu, semoga anak-anakku kelak menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Tidak mungkin aku ibaratkan bapaknya seorang yang tidak baik, ibaratkan dulunya berandalan. Tidak mungkin anaknya tidak ingin mengikuti arah dan tujuannya. Seperti di pepatah, garam akan luntur ke bawah rasanya. Tidak mungkin. Aku selalu menentang ketidakadilan. Aku selalu mendoakan suatu anakku semoga menjadi orang yang nomor satu, anakku menjadi orang yang baik dimanapun berada. Ibarat anakku ada di Inggris, anak-anak semuanya ada di Saudi Arabia, semoga menjadi anak yang berakhlak. Tidak ada seorang pun bapak yang mendoakan anaknya menjadi anak pelacur, menjadi anaknya pemabuk. Dia akan bangga suatu saat dengan cita-citanya. Berhubung saat ini hidup aku sendiri, anak-anak aku tidak ada, ya cuman aku bisa mendoakan semoga anak-anak aku menjadi anak yang berakhlak dan berakal. Sebaliknya anaknya mendoakan bapaknya, semoga bapaknya menjadi orang proklamator tercinta yang dicintai seluruh umat manusia di dunia ini, dan suatu saat anaknya pun menjadi anak yang berbakti untuk negaranya. Dan juga kita selalu belajar mengevaluasi diri tentang kehidupan. Dari dulu aku orangnya seperti ini. Ini istilahnya ciri khas. Dulu aku dalam kemunafikan. Bukan berkemunafikan ya. Istilah no comment, no problem dalam hidup. Terserah orang mau seperti apa. Yang penting aku tidak seperti itu. Ada cobaan ya aku cobain. Gak ada, ya gak masalah. Aku hanya berdoa suatu saat aku menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anakku. Kan manusia kan berisbatnya belajar. Manusia di dunia ini tak ada yang bodoh. Untuk Jaya Perkasa itu adalah singa hitam. Awalnya Polri, Jaya Raksa, Jaya Perkasa, awalnya Polri, kepolisian di Indonesia. Itu masih keturunan Tirah. Cuman aku berharap semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakannya untuk anak-anakku tercapai. Juga buat kalian teman-teman media entertain atau media teman-teman wartawan, VWI, Perserikatan Wartawan Internasional. Dulu aku PWI juga. Di barometernya Suara Metro, semoga mereka tetap berjalan dalam koridornya, tidak menghalalkan segala cara dalam kehidupan, memberikan aktualita. TV adalah media, seperti halnya internet sepertinya aplikasi dalam TikTok pun adalah media, sarana tempatnya kita curahan dan tempatnya kita berbagi pengalaman. Inilah pengalaman dalam hidup. Mulai awalnya aku di pertambangan, jadi PM, project manager, hingga ke Cikarang, hingga ke Depok, hingga ke Jakarta, terus pabrik-pabrik. Yang akhirnya aku hanya seperti ini dan tidak bisa dibanggakan dengan apapun yang suatu saat aku bisa membebaskan perkara persengketaan dalam kehidupan. Makanya buat kalian jangan pernah berkecil hati atau merasa putus asa. Setiap permasalahan dalam hidup adalah win-win solution. Kita bisa merasa salah dalam kehidupan, terima dengan lapang dada, karena kita manusia harus saling memaafkan. Silaturahmi antara sesama itu memperpanjang umur kita, saling melepaskan, dan kita harus
tenggang rasa terhadap kehidupan. Jangan sampai kita terlalu ngotot menginginkan halnya yang akhirnya kita didoakan orang lain. Jadi perseteruan antara keluarga aku berseteru terus merebutkan harta, sampai akhirnya harta aku ambil. Dari dulu hartaku banyak di kota-kota, mungkin puluhan hektar atau hektar. Tapi aku pikir, kenapa kakek aku ngasihnya sekolah gitu kan? Mungkin buat anak-anak warisannya hingga ganjarannya tersalurkan ke mereka, karena aku sifatnya orang yang mandiri. Tidak pernah ibaratkan diasumsi, diayomi oleh keluarga. Mungkin masa kecilnya selalu dibahagiakan, cuman akunya selalu mengelak dari tanggung jawab. Jadi manusia dalam kehidupan tidak ada salah yang benar. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Itulah hukum Allah. Oke, buat sekalian semuanya, kalau ada yang merasa tersinggung maupun masalah, tinggal kembali introspeksi dalam diri kita. Kalau ada yang merasa yang menerima permasalahan dalam hidup, berarti itu bertapap. Karena ukuran manusia adalah sama, nafsu, punya hati, punya rasa, punya bibir, punya hidung. Untuk perempuan semoga yang janda-janda desa mendapatkan jodoh-jodohnya yang terbaik. Begitupun kalian doakan aku, semoga mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Hidup tidak dalam kesendirian, cuman hanya ditemani dalam angan dan asa, dalam bayangan, yang akhirnya apa yang kita harapkan tidak sesuai keinginan. Karena kebahagiaan manusia itu perlu bukti. Sekarang kalau misalkan aku punya anak diiming-imingi, nih punya papa, BNI punya papa, bahkan Mandiri punya aku, hanya diiming-imingi belaka, buat apa? Baik, kalau kita merengkuh dalam asa dengan kenyataan, otomatis kita akan bahagia berjalan seiringnya waktu. Ibaratkan air yang ada di solokan, di sungai, mengalir dan selalu mengaringi ke sawahnya. Kadang aku kan dari dulu hidup itu pengen seperti air, bermakna dan mengairi ke setiap orang yang membutuhkan kehausan dan kekeringan. Hidupku ingin seperti garam, sederhana tapi bermakna buat kalian. Jadi aku terus belajar dan belajar. Jadi manusia harus terus belajar dan belajar tanpa ibaratkan malas belajar. Kalau kita misalkan udah tua juga belajar dalam kehidupan. Belajar dari alam, belajar tentang lingkungan hidup, belajar dari SDM, sumber daya manusia. Belajar dari jalanan, karena di jalanan itu banyak orang yang memerlukan uluran jabat tangan kita, orang di lingkungan kita. Siapa tahu orang tidak makan hari ini, tidak mungkin. Ibaratkan aku ketua KPK ibaratnya, atau misalkan menteri, menyeleksi kalian, kamu makan belum, kamu janda bukan ibaratnya. Otomatis kan sudah terdata di Departemen Agama. Ini jandanya berapa persen, yang akhirnya janda ternyata 50% janda. Hingga di kejaksaan yang banyak mengadu ketidaksejalanan, keseiringannya tidak sesuai dengan isi hatinya. Ibaratkan hati kamu ke kiri, hati istrinya ke kanan. Ya begini akhirnya, berbenturan terus arah, tidak sepaham. Yang jadinya itulah perpisahan, bukan hanyalah satu pertikaian, tapi jangan berbuat jelek sama pasangan. Doakan pasangannya menjadi mendapatkan jodoh-jodoh terbaik. Buat mantan-mantan dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke di dunia ini, doakan aku
Sebaliknya aku doakan kalian mendapatkan cinta dan jodohnya. Sebaliknya kalian doakan aku mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga tahun baru ini tetap semangat, memberikan harapan dan impian dan cita-citanya kelak untuk melihat masa depan yang gemilang. Masa depan yang penuh keemasan, masa depan penuh cinta, masa depan penuh kebahagiaan. Oke, makasih banyak untuk kalian semuanya. Salam peace and love, cinta damai, cinta kebahagiaan, cinta untuk kedamaian di dalam diri Anda, di hati kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.